Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat, waras pikiran, dan masih bisa membedakan logika dengan drama. Teman-teman, kita semua sekarang jadi saksi sejarah. Sejarah tentang betapa keras kepalanya seseorang ketika fakta tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, kita bicara Roy Suryo. Sosok yang makin hari makin kelihatan bukan sedang mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bayangkan saja teman-teman, dianggap tidak cukup. Lah, terus siapa lagi yang mau dipercaya? Malaikat turun dari langit bawa ijazah asli? Sekarang narasinya naik level. Roy Suryo dan kawan-kawan makin kekeh minta lembaga independen. Katanya harus netral, harus objektif, harus bebas kepentingan. Dan muncullah dua nama sakti, BRIN dan Universitas Indonesia. Nah, di sini menarik. Teman-teman, kenapa BRIN? Kenapa UI? Kenapa bukan lembaga lain? Atau jangan-jangan yang dicari bukan independennya, tapi hasilnya? Ini yang akan kita bongkar pelan-pelan. Karena lembaga itu bukan benda mati. Ada manusia di dalamnya, ada struktur, ada relasi, ada kepentingan. Dan pertanyaannya sederhana. Kalau nanti hasilnya tetap tidak sesuai harapan, apakah akan dipercaya? Atau akan muncul tuntutan baru lagi? Lembaga baru lagi, uji ulang lagi, tanpa ujung, tanpa malu, teman-teman. Ini bukan lagi soal ijazah. Ini soal ego yang menolak kalah oleh fakta. Soal ambisi yang lebih keras dari logika. Dan semua itu akan dibedah tuntas. Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan asumsi, tapi dengan data, konteks, dan akal sehat. Oleh karena itu, tanpa perlu basa-basi lebih panjang, tanpa drama tambahan, tanpa framing murahan, langsung saja kita simak ulasannya. Kenapa BRIN yang dipilih? Kenapa UI yang disebut? Dan apa sebenarnya yang sedang dimainkan? Ini dia penjelasan lengkapnya dari Mosato TV. Langsung ke videonya. Tentu kedua lembaga ini perlu kita elaborasikan teman-teman ya. Ada siapa di BRIN dan ada apa dengan UI? Kenapa mereka memilih BRIN dan kenapa juga mereka memilih Universitas Indonesia ya? Sisi lain juga, Roy Suryo mengaku bahwa dia adalah seorang fotografer yang sudah berpengalaman selama 50-an tahun. Kemudian di media lain dia mengatakan 30-an tahun atau 40-an tahun. Nah, semakin tidak valid ya mensela-mensela dari Roy Suryo mengenai pengakuan dia sebagai seorang fotografer. Dan kalian tahu bahwa Darwis Triadi, seorang ahli fotografer atau fotografer profesional, turut mengomentari bagaimana Roy Suryo dengan segala tetek bengengnya di sosial media ya, mengaku pakar inilah, mengaku ahli inilah, ahli fotografer salah satunya. Dan sebelumnya kan Roy Suryo pernah menjadi fotografernya Mas Gibran ya. Kemudian sisi lain, tidak ada regulasi bagaimana untuk menghadirkan lembaga independen ya. Tentu di sini kita melihat seharusnya pihak penyidik dari Polda Metro Jaya itu menolak permohonan atau usulan dari pihak Roy Suryo untuk menghadirkan lembaga independen mengenai penelitian ilmiahnya mereka ya, yang merujuk pada objek ijazah. Kali ini sebenarnya fokus dari Roy Suryo itu sudah melenceng ya. Seperti podcast saya sebelumnya bersama Ketua Umum Tim Hukum Merah Putih Pak Suhadi sudah menjelaskan dengan sangat detail ya, sangat komprehensif mengenai mens rea dan actus reus ya. Di mana mengenai mens rea Roy Suryo sudah berniat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, kemudian actus reusnya itu dibuktikan di dalam narasi yang mereka tuangkan di dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, itu sangat jelas ya. Jadi antara actus reus dan mens rea itu sangat sempurna. Maka dengan begitu berkas harus segera P21 ya. Apakah Roy Suryo akan mendapatkan kado terindah di awal tahun 2026 bahwa berkas akan segera P21? Nah, teman-teman, karena di sini saya sudah menyusun beberapa narasi, jadi berharap teman-teman menyaksikan sampai selesai supaya kita bisa tercerahkan ya. Sekaligus kita juga menganalisis secara bersama ya mengenai kasus ini ya. Nah, yang seharusnya diuji adalah hasil tes yang diklaim oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya, bahwa kita ini bukan orang yang bodoh yang lebih percaya pada opini-opini atau narasi yang mereka lontarkan di sosial media atau di media-media televisi ya teman-teman. Seperti yang saya katakan awal tadi bahwa faktanya ijazah Pak Jokowi asli dan sudah disita, diperiksa oleh kepolisian. Nah, kalau mereka ingin melibatkan lembaga independen kemudian untuk memeriksa ijazah itu ya, tentu kita perlu mempertimbangkan soal aturan. Kemudian yang kedua, bagaimana ijazah itu sudah menjadi barang bukti, tidak sembarang dikeluar sana sini, dikeluarkan dari pihak kepolisian ya, karena sudah menjadi barang bukti, sudah ada aturan bahwa barang bukti itu tidak boleh dipindah tangankan atau dipindah tempatkan ya, tanpa ada hal yang sangat urgen. Nah, teman-teman, dengan demikian bahwa fokus persoalan ini tidak lagi berada pada objek ijazahnya lagi, melainkan pada metode-metode yang digunakan oleh Roy Suryo CS ini ya. Sekali lagi saya katakan, melainkan pada metode-metode yang digunakan oleh Roy Suryo CS ya. Nah, metode itulah yang wajib untuk diuji kembali secara bertanggung jawab, teman-teman. Kenapa? Satu-satunya mekanisme pengujian yang sah atas seluruh klaim yang mereka publikasikan adalah uji metode secara ilmiah,
oleh lembaga berwenang, independen, dan memiliki otoritas hukum serta akademik ya. Nah, tentu ini kan akan bersentuhan langsung dengan penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Mengenai penelitian ilmiah ini ya teman-teman, saya pikir para bapak ibu dosen ataupun teman-teman yang seangkatan saya yang sudah pernah menjadi dosen ya, pasti tahu persis ya, atau katakan kalangan akademisi ya, tahu persis bagaimana tentang penelitian ilmiah itu yang mensyaratkan beberapa hal yang sangat ketat ya, di mana yang pertama bahwa perumusan masalah yang jelas dan terukur ya. Sekali lagi, yang pertama bahwa perumusan masalah yang jelas dan terukur. Yang kedua bahwa metode dan terdefinisi serta dapat direplikasi. Yang ketiga, instrumen yang tervalidasi secara akademik. Yang keempat, prosedur analisis yang transparan dan terdokumentasi. Dan yang kelima yang paling penting bahwa peer review serta verifikasi independen. Peer review serta verifikasi independen. 5 poin inilah sebagai syarat yang sangat ketat ya, di mana pihak Roy Suryo harus memperhatikan 5 poin ini ya. Karena kita tahu bersama bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo selama ini tidak memenuhi standar satupun ya. Maka dari itu secara akademik tidak dapat disebut sebagai penelitian, melainkan tes teknik sepihak yang tidak memiliki validitas ilmiah. Sekali lagi saya katakan, tes teknik sepihak yang tidak memiliki validitas ilmiah. Sehingga klaim-klaim yang lahir dari proses-proses seperti ini teman-teman itu tidak memiliki kekuatan ilmiah, hukum maupun etika akademik. Makanya buku Jokowi White Paper kemarin dinilai tidak ilmiah. Itulah yang kita katakan bahwa proses-proses seperti ini tidak memiliki kekuatan ilmiah, kekuatan hukum, dan etika akademik ya. Tapi ironisnya teman-teman, dengan metode yang cacat sejak awal ya, bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berani menyebut ijazah Pak Jokowi palsu ya, kemudian menolak fakta-fakta hukum yang telah diputuskan dan secara konsisten membentuk opini yang menyesatkan ya. Ini yang kita harus garis bawahi, bahwa supaya kita tidak disesatkan oleh Roy Suryo CS ya teman-teman ya, bahwa menerima hasil tes tanpa uji metode lanjutan dan tanpa penelitian ilmiah yang sah bukanlah edukasi publik ya, melainkan pelanggaran serius terhadap kejujuran intelektual yang terlihat jelas bermuatan politis. Ya, sekali lagi saya katakan, menerima hasil tes tanpa uji metode lanjutan dan tanpa penelitian ilmiah yang sah bukanlah edukasi publik, melainkan pelanggaran serius terhadap kejujuran intelektual yang terlihat jelas bermuatan politis. Benar kan? Karena di ruang sosial media itu berseliweran narasi kontroversi ataupun narasi-narasi yang pro ya. Ya, silakan saja dengan dialektika-dialektika. Tetapi di sini saya harus katakan bahwa hasil tes tanpa uji metode lanjutan dan tanpa penelitian ilmiah yang sah itu bukanlah edukasi publik ya, melainkan apa? Itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius terhadap kejujuran intelektual yang terlihat jelas ada muatan politisnya ya. Saya menyadari bahwa sebagian dari teman-teman yang mengikuti kasus ini ya mungkin sudah jenuh, bosan, dan sebagainya. Saya maklumi itu ya. Tetapi Mosato sampai detik ini tidak pernah akan bosan untuk terus mengedukasi masyarakat ya, dalam hal memberikan edukasi politik, dan yang paling utama adalah mempertahankan kebenaran ya. Perihal fakta-fakta hukum, saya pikir Mosato juga sudah menghadirkan sekian banyak narasumber-narasumber dari praktisi hukum, dan terhadap edukasi politik Mosato juga sudah menghadirkan sekian banyak praktisi-praktisi atau politisi-politisi ataupun relawan-relawan yang turut bersuara mengenai kasus ini. Sekali lagi Mosato katakan, kita jangan bosan ya, karena kasus ini adalah kasus yang pertama yang terjadi di Indonesia dan belum ada jurisprudensinya. Makanya dibuat menjadi panjang oleh pihak Roy Suryo, karena mereka ingin membangun sejarah, kemudian membangun monumen Panci, kemudian mereka akan masuk penjara ya. Maka dengan itu kita akan mempelajari kasus ini, semoga bisa menjadi jurisprudensi di kemudian hari ya. Sekali lagi saya memaklumi bahwa teman-teman mungkin ada yang jenuh, tetapi Mosato akan selalu berusaha setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru ataupun hal-hal baru, insight-insight baru buat netizen ya. Nah sekarang kita bergeser bagaimana seorang ahli fotografer atau profesional fotografer ya, Pak Darwis Riyadi, mengomentari atau mengecam keras Roy Suryo dengan keahlian kepakaran dia, mengaku sebagai seorang fotografer yang hebat, terus kemudian apalagi itu ya, mampu menganalisis dengan mata telanjang dan sebagainya, bisa mendiagnosa atau mengatakan sesuatu ini palsu. Apa kata Darwis Riyadi? Mengecam keras Roy Suryo. Nah, saya langsung pada komentarnya Pak Darwis Riyadi ya, walaupun ini postingan yang lama ya. Di sini Pak Darwis Riyadi mengatakan kepada Roy Suryo ya, bahwa orang yang ngaku pakar tapi cuma bisa komen dan analisa yang belum tentu pas. Kalau pakar foto sebaiknya harus disertai dengan jago foto.
Paling nggak ada hasil yang terlihat ya. Ini banyak terjadi di Indonesia. Ngaku pakar cuma bisa ngomong doang. Kapan negeri ini kita mau maju kalau makin banyak orang yang seperti ini? Orang dalam hal ini adalah Roy Panci ya. Nah ini caption di Instagramnya Pak Darius Riyadi ya, pada Rabu tanggal 27 bulan 5 di tahun sebelumnya ya. Kemudian menurut Pak Darius mengatakan bahwa keahlian yang dimiliki setiap orang bisa digunakan untuk kebaikan bersama ya. Seharusnya kalau kita merasa punya keahlian apapun, gunakan untuk kebaikan sesama. Jangan ahli yang juga enggak, tapi bikin perkara aja ya. Namanya hidup nggak berguna, buset dah. Ini kata Pak Darius Riyadi ya teman-teman ya. Nah, ada catatan penting dari Pak Darius Riyadi untuk Roy Suryo ya. Catatan penting ini yang bikin Roy Suryo jadi keblinger ya. Pak Darius memberi catatan ke Roy Suryo bahwa saya ini ahli foto dari hulu sampai hilir ya. Bukan sombong atau biar dibaca dengan orang yang sok pakar ya. Tapi tidak akan melakukan sebuah komen analisa teknik kalau itu merugikan orang atau menyusahkan orang. Karena ini prinsip hidup saya, jangan karena merasa ahli, kita melakukan hal-hal yang bikin orang lain tidak menyenangkan, apalagi menyusahkan ya. Kecuali buat sebuah kebenaran yang hakiki. Ada yang ngerasa ahli fotografi sampai 6 SKS, udah sombong. Lah, saya ini menciptakan SKS dari hulu sampai hilir, diam-diam baik ya, diam-diam saja. Ini yang disebut tong kosong, diketok, nyaring bunyinya ya. Catatan-catatan yang bikin Roy Suryo keblinger ya. Artinya ini strike, atau kita katakan Pak Darius Riyadi skakmat Roy Suryo ya, bikin Roy Suryo jadi bungkam ya. Ini supaya strike langsung ke Roy Suryo supaya tidak ngalur ngidur sana sini ya teman-teman ya. Nah, saya akan kembali lagi bagaimana di awal tadi katakan bagaimana Roy Suryo dia pernah mengaku sebagai fotografer sekian tahun, 50-an tahun lah. Nah, sekarang kan dia usianya 57 tahun. Apakah di usia 7 tahun dia sudah menjadi seorang fotografer profesional? Omong kosong kau Roy Panci ya, omong kosong kau. Nah, ini kita buktikan ya bagaimana mensela-menselanya Roy Suryo yang bikin malu dirinya sendiri ya. Kita lihat ini. Emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah 30 tahun ya? dunia Ingat. ini Mas. 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Ya, itu saya itu udah. Nah, ini juara 1 nasional loh Mas. Ini asli Roy Suryo? Asli, 30 tahun ingat ya? Asli Yup Afif. Oh, iya, saya tahu, Pak Yup Afif. Ini Nusantara Pak TV. Agus Surono. Pak Agus Surono itu fotografernya Pak Jokowi. Iya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini. Nah, ini berikutnya di stasiun TV lain dia ngomong nih, ini. Kita dulu ya. Yang disebut-sebut Sebagai ijazah milik Jokowi Dodo. tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. Pengalaman saya sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Panci. Yang TV sebelah kau bilang 30 tahun, TV yang ini kau bilang 50 tahun. Kenapa nggak 1000 tahun aja sekalian kau? Tukang putar balik kau deh, Panci. Manusia mulut dilakban aja kau tuh ya. Kau kan takut kan mau sebut nama lengkap saya kan? Di stasiun TV ataupun di mana lah. Kalau mau sebut nama saya itu selalu kau pelintir ya gitu ya. Saya ikuti kau Roy ya. Bagaimana ini kau punya pembohongan kau dari kau punya mulut busuk gitu tuh ya. Weh, Panci. Kau punya pembohongan itu tuh ya. Menteri macam apa kau tuh ya? Rugi negara ini punya menteri macam kau. Ya, rugi kau. Rugi sekali kau. Putar balik kau. Tukang putar balik, mulut keluar busuk semua kau. Tukang putar balik kau Panci ya. Kau sebut nama Irjan itu tuh ya, Roy. Kau takut. Saya amati kau di TV yang ini, kau tidak berani sebut nama saya. Di YouTube yang lain kau tidak berani sebut nama saya. Ya, berani kau sebut lah. Berani bersebut dan kita bertarung adu data. Ya, bertarung adu data. Jangan kau sebut Mos atau Ir gitu, terus kau bilang Bu gitu belakang saja atau L gitu. Sebut aja. Saya nggak merasa bahwa takut. Kau bilang takut nanti mau satu terkenal dan sebagainya. Panci, saya nggak butuh validasi untuk terkenal ya. Supaya kau tahu, saya nggak butuh validasi untuk terkenal ya. Tapi saya ini membuat bagaimana supaya orang tahu yang benarnya seperti apa ya. Yang seharusnya masyarakat tahu kebenarannya itu seperti apa. Bukan pembenaran yang kau buat. Panci kembalikan, segera kau kembalikan Panci itu ya. Negara ini rugi Roy ya, kalau menteri macam kau nih. Rugi besar kau tuh. Aduh, rugi sekali. Tukang putar balik kau tuh, mensle. Panci. Kembalikan Panci segera tuh. Panci, apa sendok, garpu, apa semuanya itu, pompa air, kembalikan semuanya itu ke negara. Kau jangan bikin malu saja menteri macam apa kau nih. Ya. Roy, Panci, susah memang negara ini. Di TV lain kau mengaku beda lagi. Ini malah dari 50 turun 30 kemudian 40. Kau ini tidak jelas. Kau ini jangan sakit atau sakit jiwa atau gila ya kau nih. Ini buktinya ini. Ini tetap yang namanya barang yang kami lihat kemarin itu tetap palsu.
Ya, kenapa palsu? Saya berpengalaman lebih dari 30 bahkan 40 tahun ya. 30 40. Ini ya, berpengalaman lebih manusia dari nggak pernah konsisten 30 ini. bahkan 40 tahun ya kalau soal fotografi. Panci satu. Ini saya 30 tahun yang lalu, Prof. Itu 30 tahun yang lalu itu udah juara 1 nasional dalam bidang fotografi. Jadi artinya Itu selek itu. Bukan hanya Siram dengan air nanti. saya dulu orang Itu kenapa? Karma kalau tipu. orang di kamar gelap untuk menghasilkan foto itu kita harus ada proses panjang sebelum foto itu dikembangkan oleh enlarger ya, kemudian nanti setelah itu kertas foto itu kemudian di develop, kemudian di fixer. Itu sampai keselak tadi toh. Itu artinya apa? Karma kalau menipu kayak gitu ya. Sebut yang pasti 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun. Kau kan umurnya masa kalau bilang 50 tahun, 7 tahun kau sudah fotografer profesional. Kau sudah mengerti itu operasi kamera di usia 7 tahun. Kau harus malu, Roy Suryo, dikoreksi oleh seorang ahli fotografer atau profesional fotografer pada Aris Triadi. Kau tuh harus malu. Bikin malu aja kau ini, ya. Bikin malu kau tuh. Segera kau dipenjarakan saja ya. Bikin gaduh, bising kayak panci tuh kau. Tahu nggak Bapak? Dengan dia muter balik sana muter balik sini, akhirnya jurnalis senior dari Nusantara TV juga bingung dengan dia, mempertanyakan, Roy Suryo ini sebenarnya mau analisis ijazah atau apa apa yang diragukan ya? Masa ke dalam hal penelitian dia ya, mereka melakukan penelitian belum selesai sudah digembor-gembor di teriak-teriak di koar-koar di sosial media. Penelitian apa macam itu, penelitian sampah kalian itu. Sampah memang sampah yang sampai busuk tuh kak, sampah yang membusuk ini. Buku nggak laku malah dilelang ya. Kasihan sekali kalian tuh. Aduh, kasihan sekali. Nah, ini video yang sampai Pak Don Bosco Salamun ya, jurnalis senior dari Nusantara TV, akhirnya skagmat Roy Suryo nih. Saya yang meragukan di dalam kesempatan interview di sini juga ketika bicara soal ini, saya itu meragukan basis analisis Anda dan teman-teman itu adalah basis barang bukti yang sebetulnya tidak valid. Itulah. Iya. Jangan-jangan barang tidak valid kemudian itu dinyatakan sebagai bagian untuk mengatakan sesuatu yang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Tapi berarti kan barang yang tidak valid. Bang Don, pernah lihat gambar ini nggak? Saya pernah lihat. Ya, oke. Ini valid apa enggak? Saya tidak bisa mengatakan valid atau tidak. Ini yang dipublikasikan oleh Mabes Polri pada gelar perkara. Jadi Mabes Polri mempublikasikan ini setelah kemudian kita menganalisis sebelumnya menganalisis punyanya Dian Sandi ini, ya. Kemudian Mabes Polri inilah yang kemudian kami analisis juga. Kok analisis yang fotokopi? Yang punyanya penelitian macam apa kau ini? Publikasikan itu kemudian kita analisis dengan 3 ijazah pembanding saja ini juga dikatakan tidak valid. Ya lucu kan? Saya lucu ya ketawa. Setuju. Kebetulan dari polisi. Yang kau analisis itu yang fotokopi. Sesuatu yang tidak apa. Dan sekarang yang aslinya mana? Ya aslinya kau udah lihat kemarin dong.